Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang front office. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Renata Intan dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sila Deswina Sagita. Perkenalkan, nama saya Fitri Silviana Sari. Perkenalkan, nama saya Safira Dita Prameswari. Perkenalkan, nama saya Rafandra Biliansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang front office. Yang pertama, ada apa itu front office. Yang kedua, peran front office. Yang ketiga, struktur organisasi departemen front office. Yang keempat, bedanya front office dengan back office. Pengertian front office. Front office adalah representasi dari divisi pada sebuah perusahaan yang langsung menghadapi pelanggan. Contohnya seperti layanan pelanggan, penjualan, dan pakar industri yang memberikan layanan konsultasi. Front office bertanggung jawab langsung untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Namun, front office juga mengandalkan back office sebagai pendukung untuk sumber daya manusia, teknologi dan internet, akuntansi serta fungsi administrasi. Umumnya lokasi front office adalah di bagian depan sebagai titik pertama interaksi antara organisasi dengan pelanggan. Fungsi front office adalah sebagai antarmuka utama antara layanan yang diberikan organisasi kepada tamu. Contohnya bagian resepsionis yang terletak di dekat pintu masuk utama sebuah hotel. Dalam industri perhotelan, front office berada di garda terdepan untuk melayani tamu dan memberikan jasa terbaik dan teramah untuk pelanggan. Front office juga menjadi bagian yang ditemui oleh tamu jika mereka memiliki masalah atau membutuhkan bantuan dan informasi. Sehingga departemen front office adalah bagian yang penting karena mereka dapat melaporkan langsung hal yang dibutuhkan oleh tamu, hal yang mengganggu tamu, saran dan keluhan pelanggan yang juga umumnya berhubungan dengan departemen lain seperti food and beverage dan housekeeping. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama, contohnya ketika ada tamu yang mengeluhkan tingkat kebersihan kamar, divisi front office dapat menyampaikan keluhan tamu tersebut kepada divisi housekeeping agar masalah dapat langsung ditangani dengan baik sehingga tingkat kepuasan tamu tidak menurun karena hal sepele. Yang kedua, contoh lain adalah saat tamu memberikan saran tentang menu makanan di restoran hotel, front office dapat menyampaikan informasi langsung kepada divisi food dan beverage agar menjadi pembelajaran bagi restoran hotel untuk meningkatkan pelayanan guna meningkatkan pemasukan hotel dari kunjungan tamu ke restoran atau layanan home service R. Selanjutnya ada peran front office dalam industri perhotelan. Secara khusus, front office adalah area yang dikunjungi pelanggan saat pertama kali tiba di hotel. Area ini juga dikenal sebagai resepsionis. Peran resepsionis adalah untuk menerima pengunjung, melakukan konfirmasi reservasi, serta memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pengunjung. Selanjutnya ada struktur organisasi departemen front office. Dalam industri perhotelan ada banyak staf yang bekerja di bawah departemen front office. Namun, struktur organisasi departemen front office ini akan disesuaikan dengan ukuran bisnis hotel, ukuran fisik, serta kebijakan manajemen hotel. Secara umum, struktur organisasi departemen front office adalah seperti yang tertera di gambar di atas. Departemen front office dipimpin oleh seorang manajemen front office. Manajemen front office mengepalai langsung divisi reservasi, resepsionis, guest service, account, dan komunikasi. Divisi reservasi memiliki staf reservasi yang bertugas menangani permintaan pelanggan untuk memesan akomodasi. Sementara divisi resepsionis memiliki staf resepsionis yang bertugas menerima tamu dan mendaftarkan tamu berdasarkan booking yang sudah mereka lakukan. Kemudian divisi guest service memiliki guest staff, concierge, dan bell staff yang bertugas membawa barang bawaan tamu, menangani surat tamu, mengirim koran, menghubungi tamu saat berada di hotel, mengatur keadaan darurat yang dibutuhkan tamu, membantu parkir mobil tamu dari mengatur reservasi tempat wisata sesuai permintaan tamu. Selanjutnya, divisi account memiliki staf kasir dan naik auditor. Kasir bertugas menangani pembayaran tamu dan melapor ke manajemen akun. Sementara, auditor malah bertugas menjadi resepsionis di front desk selama shift malam yang melapor ke divisi front office dan akuntan. Terakhir, divisi komunikasi memiliki staf switchboard operator yang menangani komunikasi antara berbagai departemen lain di hotel dan juga berkomunikasi dengan tamu hotel. Lanjut ke perbedaan front office dan back office. Ada banyak macam perbedaan di antara kedua tersebut. Yang pertama ada dari definisi. Front office bagian yang melayani dan berinteraksi dengan pelanggan, sedangkan back office bagian yang menangani fungsi administrasi harian. Lalu ada strategi. Front office membantu strategi pengembangan, sedangkan back office bertanggung jawab untuk fungsi HRD dan manajemen penyesuaian.
Lalu kemudian ada peran secara umum dari front office membantu meningkatkan permintaan dan penjualan, dan back office membantu produksi dan jasa. Lalu ada tanggung jawab secara umum, front office melakukan fungsi utama penjualan, marketing, after sales, dan layanan klien, sedangkan back office melakukan fungsi utama untuk mengurus proses admin harian agar bisnis berjalan dengan lancar. Kemudian ada tanggung jawab kepada pelanggan. Bagian ini melayani dan berinteraksi dengan langsung pelanggan, sedangkan back office, bagian ini tidak langsung melayani atau berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ada staff, resepsionis, staff, reservasi, sales, dan trading, banking, dan manajemen pelayan. Sedangkan back office, asisten administrasi, staff SDM, dan staff akuntansi. Lalu kemudian juga ada fokus dan tujuan divisi. Untuk front office memiliki fokus dan tujuan untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Lalu back office memiliki fokus dan tujuan untuk mengurangi biaya operasional. Lalu kemudian yang terakhir ada perbedaan dari segi interaksi, dan front office bertugas untuk menjual dan berinteraksi dengan klien perusahaan, sedangkan back office membantu dalam fungsi pendukung seperti manajemen TI, keuangan, dan akuntansi. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.